Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sekarang, untuk kali ini tuh saya akan lanjut mengupdate project toko UMB, dimana video ini itu adalah menambahkan fitur edit dan hapus dari si produk yang telah dibuat gitu. Jadi untuk pertama, yang kita edit dari script atau codingan yang sebelumnya adalah di bagian roots ya. Jadi untuk roots yang di API tokonya. Jadi di roots ini, nah di bagian ini tuh untuk mengatur agar saat ada permintaan post ke URL tertentu, sistem akan memanggil metode untuk mengubah data dengan ID yang ditangkap dari URL-nya. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah update roots, kita ke produk blok ya. Nah, jadi untuk produk blok ini kita menambahkan dua, yaitu update dan delete. Nah, pertama ini fungsi update produk. Jadi ini bertujuan untuk memperbarui data produk di server. Jadi fungsinya ini bersifat statis dan mengharuskan parameter produk yang merupakan objek dari produk model. Jadi dalam fungsi URL API, untuk memperbarui produk dibangun menggunakan ID produk yang diberikan. Terus sebuah objek body dibuat yang berisi informasi produk seperti kode, nama, dan harga produknya. Di mana harga diubah menjadi string. Lalu fungsi ini melakukan permintaan post ke server menggunakan URL dan data yang telah disiapkan. Seperti itu. Lalu nah, tadi itu fungsi update produk. Nah, selanjutnya ini fungsi delete produknya. Jadi ini bertujuan untuk menghapus produk. Nah, jadi bagian delete produk ini bertujuan untuk menghapus produk dari server berdasarkan ID yang diberikan. Jadi pertama ini fungsi ini membangun URL API untuk menghapus produk dengan memanggil API URL .delete produk. Nah, ini ada ID-nya nih. Jadi untuk manggilnya itu pakai ID ini. Di mana ID adalah parameter yang diterima. Setelah itu, fungsi ini akan mencetak URL yang dihasilkan untuk keperluan debugging gitu. Lalu selanjutnya itu adalah fungsi melakukan permintaan HTTP delete ke server. Jadi menggunakan metode API .delete API URL-nya. Setelah menerima respon dari server, data respon tersebut diubah menjadi format JSON menggunakan JSON decode response body. Jadi ada beberapa. Jadi seperti itu. Nah, kita update API.dart-nya ya. Jadi API.dart-nya ini ada dua juga yang kita update, yaitu scriptnya yang kita modif, yaitu menambahkan fungsi update sama delete juga. Oke, jadi fungsi post dalam script. Nah, ini jadi digunakan untuk mengirim permintaan. Jadi post ya, untuk post ini untuk mengirim permintaan HTTP post ke server. Nah, pertama ini fungsi untuk mengambil token autentikasi pengguna dengan memanggil get token dari kelas user info. Token ini diperlukan untuk mengautentikasi permintaan seperti itu. Lalu kalau misalkan udah dapat tokennya, fungsi ini mendeklarasikan variabel respon JSON untuk menyimpan respon dari server. Dalam blok try ini, fungsi melakukan permintaan post menggunakan URL dan data yang diberikan, serta menambahkan header otorisasi dengan token yang diperoleh. Jika permintaan berhasil, respon akan diproses oleh metode return response. Ini underscore return response ini ya.
gitu. Namun jika tidak ada koneksi internet, fungsi akan melempar pengecualian fetch data exception gitu. Lalu fungsi delete. Nah, fungsi ini digunakan untuk untuk mengirim permintaan HTTP delete ke server. Jadi pertama ini fungsi ini mengambil token autentikasi pengguna dengan memanggil metode getToken juga sama sebelumnya dari kelas userinfo. Jadi token ini diperlukan untuk mengautentikasi permintaan juga. Nah, setelah mendapatkan token, fungsi mendeklarasikan variabel respon JSON untuk menyimpan respons dari server. Jadi dalam blok try ini, fungsi melakukan permintaan delete menggunakan URL yang diberikan dan menambahkan header otorisasi dengan token yang telah diperoleh. Selanjutnya ini adalah produk view card. Nah, ini Dart baru ya, sebelumnya belum dibikin. Jadi ini kita bikin produk view card-nya. Nah, jadi produk view card ini menampilkan daftar produk dalam bentuk kartu ya. Jadi di dalamnya terdapat kelas produk view card. Nah, ini merupakan widget stateful. Jadi kelas ini memiliki struktur dasar dengan app bar yang berjudul card produk dan tombol untuk menambahkan produk baru. Ketika tombolnya ditekan, pengguna akan diarahkan ke halaman produk view untuk memasukkan produk baru. Gitu. Jadi di dalam produk view card terdapat drawer yang menyediakan dua opsi. Jadi pertama itu input produk untuk menambahkan produk dan logout untuk keluar dari aplikasi. Jadi itu posisinya itu ada di kiri ya kalau misalkan kita running nanti. Ya, itu. Jadi ketika pengguna memilih input produk, maka akan diarahkan ke halaman yang sama dengan tombol tambah. Jika memilih logout, ya aplikasi akan memanggil fungsi logout dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Gitu. Lalu di bagian utama dari widget ini adalah filter builder. Nah, ini digunakan untuk mengambil daftar produk dari produk blok. Jadi jika data berhasil diambil, daftar produk akan ditampilkan menggunakan widget list produk. Jika terjadi kesalahan atau data masih dalam proses pengambilan, akan ditampilkan indikator pemuatan. Itu lalu di sini terdapat kelas list produknya. Nah, ini bertujuan untuk menampilkan daftar produk menggunakan list view builder. Jadi setiap item dalam daftar adalah instance dari kelas item produk yang menampilkan informasi produk seperti nama, kode, dan harganya. Ketika pengguna mengetuk salah satu item, mereka akan diarahkan ke halaman produk detail view dari yang telah diklik untuk melihat detail lebih lanjut tentang produk tersebut. Seperti itu. Lalu kelas item produk. Nah, ini mendefinisikan tampilan setiap kartu produknya yang terdiri dari gambar logo Flutter, terus nama produk, kode produk, dan harga. Jadi kartu ini juga memiliki desain yang menarik. Lalu di kartu ini terdapat border dari setiap listnya. Lalu ada bayangannya juga, shadownya, dan warna latar atau warna background ya. Selanjutnya yang diedit ialah produk detail view. Jadi di sini kita mengubah fungsi confirm hapus. Jadi bertujuan untuk menampilkan dialog konfirmasi ketika pengguna ingin menghapus data produk. Jadi di dalam fungsi ini sebuah alert dialog dibuat dengan pesan yang menanyakan apakah pengguna yakin ingin menghapus data tersebut. Dialog ini memiliki dua tombol, satu untuk mengkonfirmasi penghapusan, satu lagi untuk membatalkan tindakan. Nah, jika tombol ya ditekan,
maka memanggil fungsi delete jika produk yang sedang ditampilkan ada atau tidak nol, yang berarti pengguna ingin menghapus produk tersebut. Sementara itu kalau misalkan kita pilih tombol batal, akan menutup dialog tanpa melakukan tindakan apapun. Gitu. Dialog konfirmasi ini ditampilkan kepada pengguna menggunakan show dialog. Jadi itu poin-poin yang diubah, yang diedit untuk mengaktifkan fitur dari si update dan delete-nya.